Oke, selamat pagi semuanya kelas 7. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik, puji Tuhan ya. Kita mau belajar lagi firman Tuhan hari ini melalui SID ya. Terlebih dahulu siapa yang mau berdoa? Oh, oke, Valen. Silakan Valen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami ingin memulai SID. Semoga SID ini kami bisa lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang-orang yang sakit di sekolah ini ya Tuhan. Berkati juga guru-guru di sini. Semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang besar dan berkati kami juga. Semoga kami bisa membanggakan orang tua kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit-penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Valen. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas awal, ada nggak ya yang mau membagikan WPA-nya pagi tadi? Siapa yang mau? Oh ya, Jonathan. Silakan Jonathan. Ke depan, ya. Yang lain semua WPA nggak? WPA kan? Good. Yuk Jonathan. WPA kita hari ini terdapat pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita tahu Tuhan baik sampai dia rela mengurniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Jonathan. Tepuk tangan yuk buat Jonathan. Ya, biarlah kita boleh saling menguatkan ya. Yang lain minggu depan nanti kalau kita pertemuan SID boleh lagi ya. Sekarang kita mau lanjut ke aktivitas awal. Sebelum kita masuk ya ke dalaman firman, kita mau belajar apa hari ini ya. Ada aktivitas awal yang mau kita lakukan. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang aktivitas awalnya seperti ini. Mau kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya barang yang ada yang kalian punya, terus dipegang pakai tangan kalian sebanyak-banyaknya. Coba kumpulin. Boleh dari dalam tas kalian ambil lagi. Ayo, tapi dipegang semua ya, dipegang semua. Pakai tangan, dipegang semua. Ya. Sudah yakin itulah yang paling banyak? Bisa lagi? Ayo, yang lain bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Kita mau lihat nih, siapa paling banyak ngumpulin barangnya ya. Siapa paling banyak ya? Pegang, dipegang. Pegang dengan dua tangannya, Sudah? Coba lihat dulu. Wow, ternyata banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda. Yang ini? Oh, oke. Tetap dipegang ya. Ternyata banyak-banyak bisa pegang barangnya ya. Nah, sekarang tereng. Iya, di tangan Mem ada hadiah nih. Siapa yang mau? Beneran mau? Terus sekarang kalau mau, siapa yang bisa megang ini tanpa barang-barangnya itu dilepas? Tanpa barang-barangnya dilepas. Itu nggak dipegang semua loh, pegang semua, pegang dua tangannya, pegang bendanya. Ayo. Bisa. Menurut kalian benar bisa megang ini dengan tangan kalian seperti itu? Nggak ditaruh loh, dipegang dengan jarinya loh. Oh, pilih salah satu deh, yang paling banyak ya bendanya ya. Yang paling banyak nih, Renata. Coba Renata, kalau menurut Renata bisa nggak ngambil ini? Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya Renata bisa mengambil ini? Hah? Ditaruh dulu barangnya ya. Yang lain bagaimana? Sepakat? Ditaruh dulu ya barangnya ya. Coba ditaruh dulu Renata barangnya. Oke, sekarang Renata ambil ini. Ya, ternyata Renata bisa mengambilnya ya, karena dia sudah meletakkan semua barangnya ya.
Oke, thank you Renata. Renata, kamu mau nggak ini? Nggak mau? Beneran? Beneran? Oke, nanti dikasih ya. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari ini? Boleh diletakkan lagi barangnya? Kenapa, Jonathan? Kita harus melepaskan semua dosa kita supaya bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Oh, betul sekali. Terima kasih Jonathan. Tepuk tangan dulu dong buat Jonathan. Ya, jadi kita mau belajar hari ini. Yesus sudah punya hadiah yang sangat menarik buat kita ya. Dia memberikan kasihnya yang luar biasa untuk kita. Tapi kita nggak bisa menerima itu kalau kita tidak meninggalkan semua dosa kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkannya? Kita harus melepaskan semua dosa kita. Sama seperti tadi, kita sudah melepaskan barang yang kita pegang, baru kita bisa menerima hadiahnya, ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar bahwa Yesus itu mau mengampuni kita. Tapi kita harus meninggalkan semua dosa kita sehingga kita bisa menerima pengampunan yang luar biasa itu. Baik, siap ya? Kita akan masuk ke dalaman firman yang dibawakan oleh Miss Priscilla. Halo semuanya. Halo. Tadi melanjutkan dari Miss Frida, sebelum kita masuk ke dalam kata Alkitab, kakak boleh minta satu orang untuk mendoakan kakak dalam membawakan firman? Boleh. Boleh kiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakdir di kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Bapa, Engkaulah semesta alam. Pada saat ini Bapa, kami akan memulai SID kami, berkati Kak Priscilla Bapak yang akan membawakan firman, dan juga berkati semua dari kami supaya kami dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Priscilla dan baik. Bapak, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini karena kami hanya berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena hari ini kita ingin belajar bagaimana Yesus ingin kita, jika kita berdosa, kita mengaku dosa-dosa kita agar Dia dapat memberikan pengampunannya yang limpah. Oke, boleh dibaca ya dari ayat 1 sampai 13. Ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Oke, boleh lanjut. Ayat 2, si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Oke. Ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya. Bagi pengembara yang mengatakan kepadanya itu, jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kena balas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu.
telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Tetapi Uria membaring. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Urina, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Oke. Oke. Tadi kira-kira ceritanya tentang siapa? Ada yang tahu? Tentang Daud. Tentang Daud. Daud dengan siapa? Dengan Nathan. Kenapa? Dengan siapa? Dengan Uria. Oke. Jadi ada 3 tokoh ya dalam cerita ini. Ada Raja Daud, iya, Raja Daud, Nabi Nathan, dan Uria. Oke. Menurut kalian, kalau berdasarkan cerita ini, kira-kira Raja Daud kurang nggak kira-kira? Saking nggak punya uangnya, apakah dia perlu saking dia nggak punyanya, apakah dia harus ngambil istri Uria? Kira-kira dia kurang nggak istrinya? Enggak, cukup. Oke. Tapi fokus dari cerita ini adalah bukan hanya bagaimana Daud membuat kesalahan ya. Walaupun orang terkadang melihatnya itu. Tapi kita akan fokus bagaimana Daud akhirnya meminta pengampunan. Oke. Boleh bacakan 2 Samuel 12 ayat 1. Apa sih yang dilakukan Tuhan ketika Daud melakukan dosa? Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Oke. Jadi tadi kita tahu bahwa Daud sudah melakukan dosa ya. Apa yang dilakukan Tuhan tadi kira-kira? Di 12 ayat 1. Dia bilang dia mengutus siapa? Mengutus siapa? Mengutus Nathan. Dia mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud ya. Kira-kira menurut kalian Tuhan itu baik atau enggak? Baik enggak? Baik. Mau enggak kamu kalau misalnya melakukan kesalahan seperti Daud diperingatkan juga oleh Tuhan? Mau enggak? Mau. Oke. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberikan peringatan kepada Daud. Tapi keputusan tetap ada di tangan Daud. Apakah dia mau menerima peringatan itu atau dia mau mengabaikannya? Seperti Tuhan mengasihi Daud dan juga mengutus Nabi Nathan, Dia juga mengasihi kita
dan mengutus Roh Kudus untuk memperingatkan kita. Dan seperti Daud, kita juga punya pilihan yang sama. Apa kita mau menerima peringatan tersebut atau kita mau mengabaikannya? Kemudian kita lihat gimana sih cara Nabi Allah untuk menyampaikan peringatan tersebut. Boleh baca di 2 Samuel 12 ayat 1 dan 4. 1 sampai 4. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Oke, terima kasih. Jadi tadi peringatan Nabi Natan itu dalam bentuk apa? Diperingatinya dalam bentuk diperingati oleh Tuhan. Kenapa? Diperingati oleh Tuhan. Oke. Tadi kira-kira Nabi Natan kasih apa? Kesempatan kepada Nabi Daud. Oke. Tapi dia memberikan semacam simbol buat Nabi Daud, buat Daud. Dimasukkan dalam sebuah apa kira-kira simbol itu? Ada satu cerita dalam cerita nih. Apa ceritanya tadi? Ada yang ingat gak? Ceritanya tentang apa? Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, tapi si miskin tidak mempunyai apa-apa. Oke, perumpamaan ya. Jadi Nabi Natan ini memberikan peringatannya dalam bentuk cerita. Di sini ada nggak yang nggak suka sama cerita? Gak ada ya. Semua orang suka cerita. Kira-kira kalau kalian dikasih pilihan, mau dikasih tahu tentang suatu informasi melalui cerita atau melalui ya cuman tulisan biasa, kalian milih apa? Diceritain ya. Kita suka ya kalau diceritain. Jadi cerita ini membuat sebenarnya orang memahami maksud dari yang ingin disampaikan itu lebih jelas. Dan di sini Tuhan tidak secara langsung tadi memperingati Daud. Dia menggunakan Nabi Natan. Hal yang sama juga terkadang terjadi buat kita. Kita tidak hanya diperingati oleh Tuhan, tapi kita juga digunakan oleh Tuhan untuk memperingati orang lain. Jadi kita bisa diposisikan sebagai Daud yang diperingatkan, atau kita bisa diposisikan sebagai Natan yang memperingatkan. Yesus juga ingin kita menyampaikan pesan Allah dengan baik kepada sahabat kita ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Respon dari Daud. Tadi kan dia sudah dikasih peringatan oleh Nabi Natan. Pilihannya sekarang dia mau oke atau enggak. Nah, kita lihat ya responnya Daud. Boleh baca di 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 7. Lalu Daud menjadi marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah
melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak dikenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Oke. Dia mengakui ya. Kemudian boleh baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, terima kasih. Jadi, ketika dia dikasih tahu pesan atau cerita ya, dari perumpamaan tadi, Daud itu langsung marah. Daud itu marah karena menurut Daud, orang kaya itu kok kayaknya jahat banget. Bisa-bisanya dia mengambil satu-satunya kepunyaan orang miskin, padahal dia sudah punya banyak. Dan ketika Nabi Nathan bilang, ya sebenarnya secara tidak langsung Nabi Nathan bilang, nih kaca, itu siapa yang dikaca? Daud. Itu kamu, orang itu kamu gitu. Bisa nggak kira-kira Daud sebagai raja, dia marah, terus dia melemparkan Nabi Nathan ke penjara? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dia raja kok. Dia raja, apalagi dia terkenal sebagai raja yang mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin. Pokoknya dia terkenal sebagai raja yang kuat. Dia punya kekuasaan yang lumayan kuat. Tapi Daud tidak melakukan itu ya. Daud saat itu dia tahu kesalahannya dan dia langsung mengakui dosa dan dia mengakuinya, langsung mengakui kepada Tuhan. Kalau mungkin tadi dibahas, dia membuat dirinya compang-camping terus menaruh abu. Mungkin kalau kita ngelihat orang modern, ngeliat kenapa sih dia ngapain compang-campingin bajunya dan ngasih abu di kepalanya gitu. Tapi ini adalah tanda bahwa dia benar-benar merasa hina. Karena kan kalau bayangin kalau kalian compang-camping atau bajunya yang lusuh terus dikasih abu, kelihatannya ganteng atau jelek? Jelek ya. Kelihatannya lusuh, kayak nggak mandi 3 hari. Dan itu yang mau ditekankan oleh Daud. Dia merasa kalau dia sudah hina dan dia mau mengakui itu di depan Allah. Janji yang sama juga tersedia buat kita. Kalau tadi sudah dibacakan 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengakui dosa kita, maka Allah akan setia dan adil. Dia akan setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni Daud ketika dia menerima dan mengakui dosanya saat ditegur Nabi Nathan. Tuhan Yesus juga ingin mengampuni kita bila kita mengakui dosa kita ketika ditegur oleh Roh Kudus. Kira-kira itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop kita di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pilihanku yang akan dibawakan oleh Mem Frida. Oke, kembali lagi ya sama Mem. Tadi kita sudah belajar dari Miss Priscilla ya, dari Kak Kila, tentang siapa yang kita pelajari tadi? Daud ya. Kenapa Daud? Dia mengambil istri Uria. Iya. Dia mengambil istri Uria. Dia mengambil istri Uria. Daud berarti berbuat dosa. Berbuat dosa, berbuat salah ya? Iya. Oke. Tapi tadi pelajarannya lagi bahwa Daud akhirnya menyadari nggak kesalahannya? Iya. Oh, baiklah. Sekarang kita coba ingat lagi ya, apa saja ya tadi. Ada 3 poin penting tadi yang disampaikan oleh Kak Priscilla ya.
Ada 3 poin penting yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama, ada yang mau kasih pendapatnya tadi? Belajar tentang apa ya dari kisah ini ya? Coba Gary. Ya, gimana Gary? Menyesali perbuatan kita yang salah. Menyesali perbuatan kita. Coba ulang lagi. Dan menyesali perbuatan kita yang salah dan meminta ampun kepada Tuhan. Oke, terima kasih Gary. Menyesali perbuatan kita yang salah, meminta ampun kepada Tuhan. Ada lagi yang mau kasih pendapat apa yang didapat tadi dari yang sudah diajarin sama Kak Priscilla? Ya, Jonathan. Coba Jonathan. Tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Thank you Jonathan. Terima kasih ya. Jadi tadi kita memang sudah belajar. Yang pertama ya, ingatkan lagi ya. Tadi dibilang Yesus itu, Tuhan itu sangat mengasihi Raja Daud. Makanya ketika Daud salah, Tuhan mengutus siapa? Nabi Nathan ya, Nabi Nathan. Nabi Nathan diutus untuk mengingatkan Daud. Tuhan juga sangat sayang sama kita. Makanya dia juga mau mengutus siapa? Roh Kudus untuk mengingatkan kita kalau kita berbuat salah ya. Jadi itu poin pertama, Tuhan juga mengasihi kita dan dia mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapat tadi ya, Nabi Nathan pada saat dia memperingatkan Daud tentang kesalahannya, dia sampai pakai marah-marah nggak sama Daud? Ya gimana? Nggak marah-marah ya. Dia menggunakan cara yang seperti apa? Ya, dengan cara bercerita dengan halus pada Daud. Ya, bercerita dengan halus pada Daud ya. Nah, Nathan menyampaikan kesalahan Daud, dia ceritakan dengan cara yang baik ya sama Daud. Nah, Tuhan juga ingin kalau kita tahu teman kita buat salah, jangan langsung nuduh-nuduh dia. Coba pakai cara seperti si Nathan tadi. Cara yang baik, bercerita gitu ya, menyadarkan. Nah, Tuhan ingin juga kalau nanti kita ketemu sama teman kita atau tahu teman kita buat salah, yuk kita kasih tahu, tegur kesalahannya, tapi dengan cara yang baik, yang halus. Biasanya dengan cara yang baik itu berhasil apa enggak? Berhasil. Kalau misalnya kita dengan marah-marah langsung nuduh dia, kamu salah, kamu jahat, kamu berdosa, apa yang terjadi dengan teman kita? Malah semakin apa? Semakin marah ya, nggak mau terima dia ya. Jadi yang pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, Yesus ingin kita juga menceritakan atau menegur dengan baik kepada teman kita kalau teman kita berbuat salah. Oke, sekarang pelajaran yang ketiga. Ketika tadi Nabi Nathan memperingatkan Daud, apa yang terjadi sama Daud? Daud minta ampun ya, dia menyesal ya. Nah, pelajaran yang hari ini ditegur juga bagi kita, Yesus ingin bahwa ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, ketika kita sudah tahu itu salah, ayo datang sama Yesus, minta ampun, terus bertobat. Nah, itu yang Yesus inginkan ya. Sama seperti Daud yang berubah setelah ditegur oleh Nathan, Yesus juga ingin kita berubah kalau kita mendengarkan suara siapa? Suara Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau menentukan pilihanku. Setelah kita belajar 3 hal penting hari ini, apa pilihan kita? Pertanyaan buat kalian semua di sini ya, kelas 7. Apakah kalian mau datang pada Yesus, memohon ampun, menyesali segala dosa sebagai langkah awal kita untuk bisa dekat sama Tuhan? Ya atau tidak? Ya, boleh tahu nggak ya alasannya? Efraim, kamu bilang ya. Mengapa Efraim? Karena pasti Tuhan akan mengampuni kita apabila kita berbuat salah. Thank you Efraim. Tuhan pasti mengampuni kita kalau kita buat salah. Dengan syarat apa? Kita menyadari kesalahan kita. Kita mohon ampun ya. Kalau kita nggak sadar-sadar gimana ya? Harus sadar dulu ya.
Oke, jadi semua kelas 7 hari ini sudah menentukan pilihannya, mau datang pada Tuhan, memohon ampun, dan Tuhan pasti mengampuni kita. Baik, sekarang kita mau ke bagian duniaku ya. Kita sama Kak Priscilla lagi ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar ya, ada 3 hal penting. Tuhan itu pasti mau mengampuni kita, pasti mau memaafkan kita kalau kita mau datang kepadanya ya. Sekarang ada nggak yang mau membagikan kesaksian, pengalaman? Mungkin pernah berdosa, tapi ingat, oh Tuhan itu kan sangat baik. Akhirnya dia datang sama Tuhan dan mohon ampun. Oh iya, oke, Gary, silakan Gary, boleh ke depan Gary? Coba Gary. Jadi saya habis itu main game. Pas main game itu gamenya belum selesai. Tapi mama saya sudah suruh stop. Jadi saya rasa marah, jadi saya sempat ngomong keras ke mama. Karena abis itu berapa menit kemudian kan saya kayak manggil mama, tapi mama kayak diam gitu. Jadi saya rasa bersalah. Mungkin kan mama tersinggung karena aku ngomong keras. Padahal mama mau kasih aku nasihat yang benar. Jadi aku ke kamar, baru aku minta ampun sama Tuhan. Setelah aku berdoa, jadi aku ke mama, baru aku minta maaf. Jadi mama maafkan aku, dan aku janji untuk enggak berbuat hal seperti itu lagi. Oke, terima kasih Gary. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Gary. Terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat menguatkan ya. Mem yakin kalian yang lain juga mungkin punya pengalaman yang sama. Tapi jangan takut ya, kalau memang salah seperti janji Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengampuni asalkan kita mau datang padanya ya. Menyadari kesalahan kita. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya, duniaku. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian bagaimana kalau sudah merasa bersalah, kita bisa datang kepada Allah untuk mengakui dan meminta ampun. Kita juga tadi semua sudah setuju untuk mau mengakui kesalahan kita kepada Allah supaya Allah bisa mengampuni. Nah, sekarang kakak mau tanya, hal-hal apa sih yang biasanya membuat kita sukar mengakui dosa? Hal-hal apa kira-kira? Apa yang kira-kira membuat kamu sulit mengakui dosamu kepada Allah? Malu, kayak buat apaan gitu. Malu-malu aja sama orangnya gitu, ngaku sama Tuhan. Oke, malu. Apalagi kira-kira hal-hal yang membuat kamu sukar mengakui dosa kepada Allah? Gengsi. Gengsi ya. Ada lagi yang lain? Karena kita udah nggak sadar bahwa kita itu salah, dan tapi kalau kitanya itu anggap kita itu benar. Oke, sudah menganggap sesuatu yang salah karena udah biasa. Oh, enggak kok, biasa aja. Jadi menganggap kesalahan itu bukan kesalahan lagi. Oke, gimana? Bentar. Menganggap kesalahan yang udah kita perbuat itu menjadi benar. Misalnya kita ada salah, kita menganggap itu kayak merasa paling benar. Jadi kita tidak mengakui kesalahan kita. Oke, jawabannya mirip-mirip ya. Jadi tadi ada yang jawab malu, gengsi. Kemudian ada yang jawab, udah sering melakukan kesalahan itu kak, jadi nggak berasa kayak kesalahan lagi. Ada yang bilang, karena kesalahan itu juga udah biasa, akhirnya membenarkannya bukan mendapat pembenaran dari Tuhan, tapi membenarkan diri, menganggap diri yang benar. Jadi itulah hal-hal yang memang membuat kita susah untuk mengakui dosa kita kepada Allah. Nah, sekarang akibatnya ketika kita melakukan yang tadi, kalau misalnya kita berdosa terus kita malu, kita gengsi, kita menganggap itu bukan kesalahan,
Apa akibatnya ketika kalian melakukan kesalahan terus kalian melakukan itu? Apa kira-kira akibatnya? Jadi kalau kalian salah nih misalnya sama teman, tapi kalian malu untuk mengakuinya, bahkan malu untuk mengakuinya di depan Tuhan. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Rasanya jadi nggak tenang karena rasa semakin jauh sama Tuhan. Oke, rasanya jadi merasa jauh dari Tuhan ya. Karena malu, karena ada kesalahan. Kayaknya kalau tiap kali mau menghadap Tuhan, jadi teringat bukan hanya datang kepada Tuhannya, tapi teringat ada kesalahan yang belum saya akui sama Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Apa kira-kira yang kamu rasakan ketika misalnya gengsi untuk mengakui kesalahan kamu di hadapan Tuhan? Apa kira-kira? Kira-kira sih kayak lebih jauh kepada Tuhan dan merasa kita dihantui karena kita masih salah dan kita belum meminta maaf. Oke. Jadi rata-rata jawabannya adalah merasa jauh dari Tuhan ya, merasa bersalah, merasa tidak tenang. Jadi itulah akibatnya kalau kita tidak mengakui dosa. Kira-kira yang tadi diceritakan oleh teman-teman tadi yang menjawab, kira-kira itu mengganggu kalian nggak? Mengganggu kalian juga nggak? Nggak. Mengganggu kalian nggak kalau kalian merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak tenang karena kalian merasa masih dihantui oleh kesalahan kalian? Terganggu nggak? Terganggu. Oke. Di sini ada yang pernah nggak? Tidak ada di sini yang tidak pernah dihantui oleh rasa salah? Gak ada ya, karena kita semua manusia. Pasti kita justru itu hal yang baik. Kenapa? Karena kita masih bisa merasakan kalau itu salah. Coba kalian bayangkan kalau kita tidak merasa itu salah. Iya benar, masih bisa minta maaf kalau kita masih itu merasa salah. Oke. Nah, jadi kalian sekarang tadi udah tahu kenapa sukar untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Sudah tahu juga apa akibatnya kalau misalnya saya tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Sekarang perubahan apa yang mau kita lakukan supaya kita bisa mengakuinya di hadapan Tuhan? Perubahan apa yang kamu mau lakukan supaya bisa mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan? Kira-kira apa? Perubahan apa yang kamu mau lakukan supaya kamu lebih mudah untuk mengakui dosa di hadapan Allah? Berdoa. Oke. Apa kira-kira perubahan yang kamu mau lakukan supaya lebih mudah untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan? Bertobat dan tidak mengulanginya. Oke, bertobat dan tidak mengulanginya. Ada lagi jawaban yang lain? Lebih mendekat kepada Tuhan. Oke, lebih mendekat kepada Tuhan. Ada lagi? Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa terus sama Tuhan. Oke. Jawabannya rata-rata menuju kepada satu hal ya. Jawabannya adalah rata-rata menuju kepada supaya kita lebih dekat kepada Allah. Tadi lewat berdoa, lewat bertobat dan tidak melakukan kesalahan lagi. Karena kan kalau kita bertobat berarti kita tidak bisa bertobat sendiri juga ya. Pernah gak ada yang merasa bisa kok, tapi nanti akhirnya setelah 2 hari kembali lagi ke kebiasaan buruk itu. Pasti kita semua pernah melakukan itu. Dan pertobatan itu perlu kekuatan dari Tuhan juga. Makanya kuncinya adalah tadi mendekat sama Tuhan. Karena kalau kita misalnya gini, kalian berdua teman dekat atau enggak? Dekat. Oke. Kakak sama kamu baru ketemu? Iya, baru ketemu. Hari ini ya? Iya. Kamu lebih mudah mengakui kesalahan sama kakak atau sama teman kamu? Lebih ke teman dekat sih, Kak. Iya. Jadi umpamanya seperti ini ya. Kalau kalian dekat dengan Tuhan,
pasti kalian lebih mudah mengakuinya kan, dibanding kamu dengan kakak yang baru ketemu hari ini gitu. Itulah kira-kira perubahan yang bisa kita lakukan untuk lebih mudah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Hari ini Yesus ingin kita, kalau kita berdosa, kita mengakui dosa-dosa kita agar Dia dapat memberikan pengampunan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, dan Dia tidak ingin kita menyembunyikan dosa-dosa kita yang bisa membinasakan kita. Dia menjanjikan pengampunan kepada siapa saja yang mau menyesal dan mengakui dosa-dosanya. Bahkan Dia mau menyelamatkan dari dosa-dosa kita dan juga membebaskan kita. Tangannya selalu terbuka kepada siapa saja yang menyambut tawaran pengampunan dosa ini. Nah, kuncinya hanya ada pada mengakui. Itu adalah step pertama, langkah pertama untuk bisa diampuni, mengakui. Karena kalau Tuhan tidak tahu dosa apa, sebenarnya Tuhan tahu ya, dosa yang kita lakukan sebenarnya Tuhan tahu. Tapi Tuhan butuh kita sendiri, diri yang mengakui kalau itu salah, dan saya harus mengakui itu kepada Allah. Tantangannya, ada tantangannya nih. Sepanjang 7 hari ke depan, selidikilah hatimu dan bawa semua beban dosa kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dan kelegaannya. Jadi selama 7 hari ke depan, kita semua bisa pikirkan kembali, apakah ada kesalahan-kesalahan yang belum kita akui ke hadapan Tuhan? Apakah ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita akui kepada Tuhan, tapi kita sebenarnya cuma mengakui aja, belum menyesalinya? Atau apakah ada kesalahan yang sudah kita akui, kita sudah menyesal dan mau bertobat, tapi kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk melakukan perubahan? Selama 7 hari ke depan ini, berbicaralah dengan Allah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah supaya kita lebih mudah mengakui kesalahan kita kepada Allah, lebih mudah untuk mengakses kekuatan untuk bisa melewati kebiasaan-kebiasaan buruk kita, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kemudian nanti minggu depan boleh membagikan pengalaman, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah melewati mengakui dosa, kemudian dan menyesalinya dalam sebuah kesaksian singkat. Nah, sekarang kita akan tutup dengan doa. Apakah ada yang mau menjadi relawan untuk berdoa? Oke, boleh. Apakah ada yang perlu didoakan? Ada request untuk doa? Request doa kalau supaya apa yang tadi kita pelajari dapat kita tanam di dalam pikiran kita, dan misalnya kalau kita melakukan kesalahan dapat kita akui kepada Tuhan, bukan kepada teman. Oke, ada lagi? Apakah ada yang sakit? Ya? Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan sehat-sehat selalu, dijauhkan dari penyakit dan virus lainnya. Oke. Jadi tadi ada lagi kira-kira permintaan doa? Enggak. Oke. Jadi tadi boleh doakan tadi firman Tuhan yang baru saja kita pelajari, dan juga doakan supaya kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit-penyakit lainnya. Mari kita saatkan doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami telah selesai belajar tentang firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini agar dapat
menuntun kami hingga kami dewasa nanti. Tuhan berkatilah kami semua ya Tuhan, lindungilah kami dari segala bahaya. Tuhan berkatilah firman-Mu agar dapat kami terima dan kami simpan di dalam hati kami, dan kami dapat mempergunakan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.